A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Wa la na'budu illa iyyah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah dapat menggerakkan hati kita dan jasad kita untuk dapat berkumpul di majlis halaqah At-Tadabburiyah Al-Quraniyah As-Sabahiyah. Semoga kita tetap sehat walafiat dan diberkati Allah Ta'ala. Amin. Dan tidak lupa pula kita mengucapkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita, uswah kita dalam membina diri kita dan membina generasi muda sesuai dengan panduan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikutinya sampai hari kiamat. Amin. Kemudian tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Pengetua, Bapak Dr. Khairul Amri dan para asatidah yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah. Semoga kita tetap istiqomah melakukan aktiviti al-ansyita al-islamiyah al-mubarakah. Selalu mengikuti aktiviti yang penuh barakah di Hidayatullah ini. Amin. Baik, sebagaimana kita memahami ayat-ayat Allah dengan cara mentadaburinya dan kemudian kita mengamalkannya. Sebelumnya, pertama yang Ustaz akan ungkapkan dalam hal ini adalah pembukaan. Pembukaan tafsir tentang surah Al-Imran ini, ayat 126, menjelaskan bahwa pertolongan dari Allah baik melalui malaikat. Sebagaimana ayat sebelumnya, di mana disebutkan ayat sebelumnya adalah ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafin. Itu yang pertama, imdad dengan 3.000 malaikat. Dan kita sudah sama-sama memahami. Kemudian ayat 125, yaitu kalau yang pertama ayyumiddakum, yang kedua yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin, yaitu Allah memberikan pertolongan dengan 5 malaikat. Nah, apa yang boleh kita fahami daripada pertolongan Allah dengan menurunkan, yang ayat sebelumnya menurunkan, ayat yang kedua musawwimin, yaitu menurunkan malaikat al-muqatilin yang siap berjihad bersama-sama Rasulullah dan orang-orang mujahidin al-mukhlisin. Nah, ini perbedaannya di situ. Munzilin Allah turunkan, kemudian musawwimin. Ini perlu kita ketahui, ada perbedaan di sini. Tapi satu kata, satu pengertian, yaitu pertolongan Allah dengan malaikat. Jadi pertolongan dari Allah baik melalui malaikat maupun sebab lain. Tidak lain adalah sebagai kabar gembira.
Kenapa? Siapa yang tidak gembira kalau ada sesuatu yang diberikan kepada kita? Pasti gembira. Karena apa yang diharapkan oleh kita dalam kejayaan berperang ini, dalam bertempur dengan para kufar Quraisy, tidak lain adalah harapan kita adalah kejayaan atau kemenangan. Ya, disitulah pasti kita gembira. Jadi adalah sebagai kabar gembira dan penenang hati. Jadi hati kita itu menjadi tenang. Bagi orang-orang bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Dan perlu diketahui ustadz-ustadzku yang ustadz cintai dan dirahmati Allah, kemenangan hakiki itu berasalnya hanya dari Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini mukadimahnya. Pertolongan itu diturunkan sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hambanya yang bertakwa dan sabar. Ini mukadimah. Baik. Sesudah kita memahami ayat Allah dalam 126 tentang mukadimah yang secara rinci, insya Allah akan kita jelaskan dalam berbagai hal. Satu, tentang i'rab Al-Quran itu sendiri dalam ayat ini. Kedua adalah penafsiran atau dari Allama As-Sa'di, kemudian natijah hikmah yang dapat kita ambil daripada ayat ini. Baik, kita sama-sama mendengarkan untaian ayat Allah ini dengan sama-sama mengi'rab Al-Quran ini. Dalam surat 126. Jadi i'rab Al-Quran dalam 126 ini, Ustaz bacakan kembali ayatnya. Wama ja'alahullahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bihi. Waman nasru illa bil illillahil azizil hakim. Wa di sini sudah jelas wawu. Wawu istinafiyah, artinya wawu atau yang berkesinambungan dengan ayat sebelumnya. Wawu istinafiyah artinya ataf yang berkesinambungan dengan sebelumnya. Kemudian ma sini nafiyah. Nafiyah itu jelas adalah yang meniadakan atau menafikan. Apa yang dinafikan di sini? Ini yang dinafikan di sini adalah wama ja'alallahu illa busyra. Ini yang dinafikan. Ayat jumlah ini yang dinafikan. Dinafikan di sini maksudnya demikian. Ustaz sudah berulang kali menjelaskan ini. Kalau ada harfun nafi dan illah, itu baru jumlah itu kamilah. Baru jumlah itu dapat dimengerti. Bagaimana kalau kita menghilangkan harfun nafi ma dan illah? Maksudnya akan terjadi makna sedemikian. Ja'alahullahu busyra. Allah telah menjadikannya kegembiraan, kemenangan. Jadi bisa menghilangkan la dan illah boleh untuk memahami, memantapkan kita dari arti makna ini. Seperti berulang kali juga Ustadz sudah menerangkan dengan ayat akidah, ayat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Di situ la, di sini ma. La itu apabila disandingkan dengan fi'lun mudhari atau dengan ismun. Ma itu adalah sesuatu nafyun yang berkenaan dengan fi'lun madin. Jadi la dengan ma itu sama. Hanya bedanya diletakkan dalam jumlah. La tidak.
Ilaha, Tuhan. Illa, kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu baru sempurna. Jadi ada la, ada ilah, baru tauhid itu sempurna. Begitu juga kalau kita mau menghilangkan la, tidak menghilangkan ayat maksud saya, menghilangkan dalam pembicaraan kita sehari-hari atau dalam menjelaskan kepada para hadirin atau para hadirat, la ilaha. Jadi maknanya begini jadinya kalau kita akan hilangkan la dan ilah. Ilahun Allah. Tuhan itu adalah Allah. Itu maksud daripada penggunaan la dengan harfu istisna ilah. Ini selalu berulang ayat-ayat demikian supaya kita lebih faham lagi dalam ayat tersebut. Wa ma nafiyah ja'ala, sini kan ada kalimat ja'ala. Ja'ala sini jelas kita semua tahu adalah fi'lun madin. Wal ha gimana? Hu. Ini ha. Dan dia kedudukan dalam i'rab menjadi maf'ulun bih. Kemudian Allah. Itu jelas. Allah di sini adalah lafzul jalalah. Dan menjadi apa ya Ustaz? Para hadirin al-muhtaramin menjadi apa? Allah menjadi fa'il. Ya, wal ha di sini alhu menjadi maf'ulun bi, walaftul jalalah menjadi fa'il. Kemudian illah yang adatu hasrin. Mengapa adatun itu namanya alat. Hasrun artinya pengecualian. Hasrun artinya pengecualian. Pak Ridwan, hasrun di sini artinya pengecualian. Jangan tidur, ngantuk. Itu illah. Kemudian di sini ada busyra. Busyra di sini maf'ulun bi tsani mansubun. Jadi dia menjadi maf'ulun tsani. Sebagaimana hu tadi menjadi maf'ulul awal, hu busyra menjadi maf'ulun tsani. Kemudian lakum, lam li ta'lil. Ta'lil ini artinya menjadi sebagai illah. Bahwa bagi kamu sekalian. La li ta'lil. Bukan la lil amri. Bukan la lil milkiyah. Seperti alhamdulillah. La banyak sekali dalam Quran. Lillah sini lam lil milkiyah. Lam yang dimiliki oleh Allah. Tapi lakum sini lam li ta'lil. Untuk mentaklilkan, menjelaskan sebagai ayat-ayat sebelumnya. Atau jumlah sebelumnya. Jadi lam sini lam li ta'lil. Baik Ustaz. Kemudian watat ma'innah. Kalau boleh Ustaz baca tatma'innu. Ini kalau Quran kita baca tatma'inna. Kalau sebagai pengajaran kepada hadirin kita gunakan tatma'innu. Tatma'inna di sini fi'lun mudhari' mansubun dan dia fi'lun mudhari' mansub. Karena na tadi wa litatma'inna qulubukum walitatma. Wa di sini adalah sebagai ataf pada sebelumnya. Wa tatma'inna qulu fi'lu mudhari' mansub wa qulu wa. Wa sini ataf sebelumnya. Ataf sini artinya mengikuti keterangan dengan ayat sebelumnya. Kemudian qulubukum, bukan qulubakum, qulubukum. Pasti kalau sudah itu pasti jadi fa'il. Kalau qulubakum pasti jadi maf'ulun bih.
Wa dhamir ha qulubukum bihi. Ha di sini. Ha di sini artinya fi bihi di sini ha. Muta'alliqun biha. Ha di sini ada hubungannya dengan biha. Dengannya. Wan nasru. Jadi wan nasru di sini adalah mubtada. Bukan khabar. Bukan juga maf'ulun bih. Tapi dia jadi mubtada. Min indillah khabar. Ini adalah penjelasan dari i'rab Al-Quran. Ini kalau kita ingin memahami Al-Quran, kalau kita boleh, kita mulai dengan i'rab Quran. Dari situ kita akan dapat lebih mantap lagi, kita akan dapat menjelaskan secara rinci dari makna tersebut. Baik ustaz-ustaz yang saya hormati, dalam tafsir As-Sa'di, kita mengambil selalu Sa'di, supaya tidak memperpanjang masa dalam penjelasan ini, yuwaddihu tafsir Sa'di lil ayah mi'a sitta wa isrin. Sa'di menjelaskan, ya Ustaz Ridwan, dalam surah ini, mudah-mudahan ada tarkis kepada tadabbur kita, jangan sampai tidak tarkis. Dalam surah Al-Imran ini, annallaha ja'ala, bahwasanya Allah telah menjadikan atau telah memberikan pertolongan, ja'ala imdad, pertolongan malaikat, busra, kegembiraan bagi orang-orang mukmin. Maksudnya busra di sini apa bedanya dengan farah, dengan surur? Beda. Kalau farah itu kegembiraan hanya sekejap saja. Surur juga kegembiraan. Satu contoh. Kita kedatangan tamu di rumah kita. Itu farah, kegembiraan. Farahun. Nah, maka ada nama farah. Ya, farah itu kegembiraan. Surur. Tapi makna busra di sini maknanya sama. Tapi mempunyai motivasi kepada kita orang mukmin kegembiraan ini karena Allah telah menurunkan 3.000 malaikat, kemudian Allah menurunkan 5.000 malaikat. Tamu itu belum tentu mendatangkan malaikat, tapi tamu itu mendatangkan silaturahmi pada kita untuk kita saling silaturahmi, kita bisa mendapatkan umur yang panjang, rezeki. Karena tamu itu kadang-kadang mendatangkan rezeki. Tapi busra di sini tidak hanya mendatangkan rezeki, tapi mendatangkan farah wa surur atas imdad pertolongan Allah. Itu kita bisa membedakan sini busra. Dan busra ini tidak untuk orang kafir. Pak Ridwan, busra ini tidak untuk orang kafir. Tidak juga untuk orang munafik. Tapi untuk siapa? Orang mukmin. Kalau farah dan surur, ziarah seseorang, kadang-kadang tamu kita ada tamu non-muslim. Kita juga tidak harus surur, kita gembira. Walaupun kita terima tetamu itu. Tapi kalau busro, tidak. Pasti kegembiraan ini ada efek yang menenangkan hati kita. Maka itu busro. Dan yang menenangkan hati kita itu tidak ditujukan pada non-muslim. Adalah kepada orang mukmin. Maka kalau kita selalu baca busra-busra ini pasti ketenangan yang diturunkan Allah melalui pertolongan malaikat hanya untuk orang muslim. Mengapa pertolongan imdad ini diberikan kepada orang mukmin saja? Untuk apa? Efek pengaruhnya daripada itu adalah litatma'inna
qulubuhum. Agar tentram hati orang-orang mukmin. InsyaAllah hati Pak Ridwan, hati kita semua tenang. Kapan ketenangan itu? Karena Allah memberikan busyrah kepada kita. Wahai saudara-saudaraku yang ada di rumah masing-masing, kita sudah mendengarkan azan subuh. Bangunlah dan bangunlah pelajar-pelajar kita. Itu busyrah. Karena kita akan mendapatkan kemenangan. Karena di situ disambut oleh malaikat Pak Ridwan. Dari situ Pak Ridwan begitu masuk dan kita semua hati kita menjadi tenang. Karena urusan keduniawian kita tinggalkan. Situ letaknya. Karena yang masuk masjid ini busra kepada kita hanya orang yang beriman. Maka Pak Hamka pernah Allah yarhamu pernah berkata, kalau kamu mau melihat orang Muslim, itu pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wow, keluar, itu orang Muslim. Yang sholat, yang tak puasa pun ikut gembira. Itu syurur. Kalau mau melihat orang mukmin, sesungguhnya adalah sholat subuh. Kapan? Kita akan jadikan. Kita akan menjadikan salat subuh itu sebagaimana salat hari raya. Wallahu a'lam. Ini perlu proses. Kalau kita sudah menjadikan subuh, Ustaz Rizwan dan kita semua menjadikan salat subuh ini sebagaimana hari raya Fitri dan hari raya Idul Adha, akan nasrun minallah. Fathun qarib. Maka dalam Al-Quran itu ala inna nasrallah lahu qarib. Ketahuilah bahwa kemenangan yang diberikan pada Allah itu dekat. Kenapa? Allah itu cinta sama kita, selalu memberikan kebahagiaan pada kita bahwa kemenangan itu akan datang. Kalau tidak memenuhi syarat, ya imdad pun tidak akan datang. Jadi maknanya di sini pertolongan Allah terhadap kita dengan busyra, dengan imdadnya para malaikat untuk menjadi hati mukmin itu tenang. Tetapi perlu diingat wahai ustaz-ustazku yang saya cintai, dan perlu kita ingat, lakinnan nasral haqiqi ya'ti faqat minallahi wahdah. Harus diingat ini. Faqat. Maksudnya apa? Sesungguhnya kemenangan yang hakiki, yang sebenarnya datang saja. Faqat itu sahaja. Saja. Kalau bahasa Malaysia sahaja. Saja. Minallah, dari Allah wahdahu. Mantap tak? Mantap. Jadi kemenangan itu jangan sampai hati kita itu tenang, diturunkan malaikat ya. Tapi diingat, kemenangan itu yang sebenarnya bukan dari malaikat. Bukan al-madiyah. Pertolongan imdad itu al-madi, malaikat. Oh jangan, datangnya 3.000 malaikat, 5.000 malaikat, musawwimin, muqatilin. Itulah kita menang. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tauhid. Jadi Pak Ridwan, kita semua luruskan tauhid kita ya. Jangan sampai ada godaan setan datang menuju kita, itu dianggap imdad. Cobaan itu. Oh, saya dapat imdad, mungkin saya akan jadi kaya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita harus yakin. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi fokuslah pada busro ya, Pak Ridwan dan kita semua. Jadi kemenangan itu hanya dari Allah saja. Jangan menyangka sudah ditolong
kena ditolong oleh malaikat. Maka kita menang. Supaya tauhid kita itu tidak seleweng gitu loh. Tidak fokus kepada Allah. Ini maka dijelaskan oleh Allah, oleh tafsir ini menjelaskan pada kita, khususnya Ustaz Abdul Hakim dan kita semua yang mentadabbur Al-Qur'an, faqat minallahi wahdahul azizil hakim. Kemudian dijelaskan wa yusaddidu ala annal asbaba al-madiyah kal asbabi allati yusabbibuha al-bashar la tu'tamadu 'alaiha bidzatiha, sebagaimana Ustaz terjemahkan tadi. Ini dijelaskan dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa tafsirnya, wa yusaddidu ala anna, dan sungguhnya diperingatkan dengan keras bagi kita bahwa sebab-sebab materi wujud benda kal asbabi allati yusabi, yang sebab-sebab yang menjadikan sebab badia tadi, menjadikan sebab seseorang itu akhirnya tidak lagi bersandar kepada Allah, tapi bersandar kepada zat benda. Allati tatma'innul qulub wa tasbitu 'alal haq. Dengan ketenangan hati kita agar kita selalu dalam kebenaran. Hak, kebenaran. Jadi selain Allah memberikan ketenangan hati kita, juga isbat. Isbat itu apa? Tidak lari-lari. Maksudnya isbat. Quran ini menerangkan Ustaz Abdul Hakim dan Ustaz Ridwan dan hadirin. Semua yang hadir. Isbat. Hanya Pak Ridwan ini, Ustaz Abdul Hakim juga tidak ada isbat. Jadi hati tenang. Tapi isbat itu tidak ada. Dan isbat di sini dalam kebenaran. Kita sudah tahu bahwa sholat, tahajud, dan suasana peradaban Islam di sini itu ketenangan kita hidup. Tapi harus kita masukkan ke dalam isbat dalam hati kita. Itu benar. Paham Ridwan? Jadi isbat ini kita kadang-kadang kita, kata Pak Amri, raibatun, ragu-ragu. Jadi jangan ragu-ragu Pak Ridwan dan Ustaz Abdul Hakim. Jadi isbat itu harus ada, dan isbat itu harus dalam kebenaran. Subhanallah. Kemudian makna al-busra, busra di sini imdad bil malaikah. Allah menurunkan pertolongan dengan malaikat. Ini ada terjadi ketika peperangan Uhud dan peperangan Badar. Tapi khususnya di sini peperangan Badar. Yang mana nakat Allah itu langsung cash kasih pertolongan. Itu busra. Wa huwa yaj'alu minhu Allah basyaratan tutibu biha qulubul mu'minin wa tatma'innu. Subhanallah. Jadi maknanya Allah telah menjadikan imdad tadi sebagai kegembiraan. Di mana kegembiraan itu akan menjadi tatayub, kebaikan. Biha, dengannya, di hati orang-orang mukmin, dan agar mereka menjadi tenang. Masya Allah. Itu imdad. Basyarah. Basyarah tatayubial qulubul mu'minin. Kemudian litatma'inna qulubukum, likai, agar supaya taskunu qulubukum wala tazazza min kasratil adu wa qillatil adad. Jadi menenangkan hati dalam perang itu agar hati kita tenang dan tidak bimbang dengan musuh yang banyak. Kan di perang Badar itu musuh 1000. Jumlah pasukan muslimin, mukminin hanya 300 sekian. Iya, 303, 313. Bagi hati kita tenang. Jangan bimbang. Kita melihat musuh yang banyak. Wakilatil adat.
dan persiapan yang sedikit, mana tombak kita sedikit. Waktu itu perang Rasulullah menggunakan itu, tidak menggunakan nuklir. Menggunakan tombak, menggunakan panah, menggunakan unta, menggunakan kuda. Itu persiapan Rasulullah. Wa yudriku, kemudian Pak Ridwan, kita semua yudrik annallaha ma'ahu. Sesungguhnya Allah bersama mereka, bersamanya. Subhanallah. Kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Jadi hati tenang tapi tidak isbat, lupa bahwa rumah Allah itu milik Allah. Masjid. Wa annal masajidah lillah. Kemudian lanjutnya. Lanjut ayatnya. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ini seorang hafid, tapi hafidnya harus mantap. Jadi masjid itu punya Allah, bukan punya Ustaz Abdul Hakim, punya kita. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allah ahada. Mensyirikatkan sesuatu daripada Allah, mensyirikatkan pada siapa Pak Rizwan? Mensyirikatkan pada siapa? Sesuatu apa? Pak Ridwan tahu. Enggak usah diteruskan Pak Ridwan. Ustaz pun demikian juga. Ini Masya Allah ayat ini artinya. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak, di sini disebutkan bahwa an-nasru la yu'tamu alal asbabil madiyah wahdaha. Jadi kemenangan itu tidak tergantung pada sebab-sebab madiyah. Sebab-sebab fisik semata-mata. Bal huwa min indillahi wahdahu alladhi yansuru may yasha'u min ibadihi. Bahwasanya imdad kemenangan itu datang dari Allah semata-mata. Alladhi yansuru, yang mana Allah mau menolong siapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya. Jadi kalau kita dikehendaki, insya Allah akan berubah sikap kita terhadap maksiat. Mayyasha. Jadi kalau kita berbuat maksiat, kalau kita sungguh-sungguh muraqabah sama Allah, sungguh-sungguh itu sudah termasuk kita berubah, itu mayyasha. Allah dikehendaki. Jadi jangan dikira kalau saya bersungguh-sungguh tapi tidak berubah, itu Allah belum kehendaki. Tapi kita berharap semoga Allah menghendaki. Kemudian yang terakhir, al-i'timad, ini sebagai intisari, natijah daripada ayat ini. Nah, ini natijahnya begini. Al-i'timad al-hakiki, ketergantungan kita sebenarnya la yaltafidu al-abdu ilal asbab, supaya kita tidak terkecoh dengan sebab-sebab madiyah. Tapi kita harus fokus, terkiz, bahwa iktimat itu hanya alallahi wahdah. Bal ya'tamidu alallahi wa fin nasri, dalam kemenangan. Wa yatawakkalu alaih, dan bersandar, bertakwa, bertawakal hanya kepada Allah. Sudah. Jadi kita semua mudah-mudahan diri Ustadz, diri kita semua yang hadir di sini, mari kita hadirkan ketenangan dalam hati kita dan tetap kemenangan dalam hati kita, dan kita beriktimat hanya kepada Allah saja, tidak kepada benda fisik yang kita lihat, supaya tidak mempesongkan tauhid kita. Kemudian yang terakhir, itulah kemenangan yang akan datang, kemudian bertawakal kepadanya. Itu intisari daripada ayat ini. Ya, itu saja penjelasan Ustadz. Semoga kita selalu tauhid kita makin mantap, sehingga kita tidak tergoda oleh sebab-sebab materi yang penuh tipu daya.
Bakteri kan tipu daya. Kalau kita sudah mantap sama Allah, tauhid kita sudah mantap, maka hidayatullah ini, kalau saya baca tujuan dan jati diri dan sebagainya, itu berlandaskan tauhid. Nah, itu maksud kita. Mudah-mudahan tauhid kita ini makin mantap, persandaran kita kepada Allah makin mantap, kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak tergoda oleh setan manusia dan setan jin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Tsumma amin.